Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Dan si botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang begitu kaget melihat iklan yang dibintangi oleh Tatsumaki, karena adegan yang ditunjukkan sungguh berbeda dengan watak yang pahlawan kelas S itu miliki. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 185 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 185 ini, Genos upgrade kekuatan, sehingga membuatnya mampu untuk mengatasi bencana monster level naga. Di sisi lain, Child Emperor mencari informasi tentang sisi gelap asosiasi pahlawan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash yang menyerang seekor monster di dalam hutan. Dia menginterogasi monster tersebut dan mencari informasi soal God. Namun monster itu tidak paham dengan apa yang pahlawan berponi itu maksudkan. Flashy Flash mengganti topik pertanyaannya. Sambil menunjukkan contoh gambar monster Manako, dia ganti bertanya, di mana sisa-sisa pasukan milik asosiasi monster sekarang ini? Tapi sambil berkata tidak tahu, si monster malah melancarkan serangan kejut dari belakang dengan mengeluarkan cambuk ekornya dari dalam tanah. Namun dengan sigap, sering, pahlawan berponi itu langsung menghabisi si monster tanpa ampun. Sambil terus berjalan, Flashy Flash merasa jika monster Manako adalah salah satu monster yang telah berkontak langsung dengan God. Dia harus segera menemukan monster itu, karena akan sangat merepotkan jika Manako ditangkap atau diburu oleh pahlawan lain. Flashy Flash juga teringat dengan Saitama. Dia berencana untuk meminta bantuan si botak dalam menemukan monster bermata satu itu. Menurutnya, walaupun penampilan Saitama tidak meyakinkan, tapi dia memiliki bakat yang bagus. Pahlawan berponi itu juga berencana untuk membimbing si botak agar nantinya Saitama bisa berguna untuk orang lain. Scene berpindah ke Tank Top Master yang saat ini sedang berlatih di dalam markas Tank Toppers. Seusai melakukan latihan, dia merasa jika power up yang diberikan Fubuki membuat tank topnya jadi lebih sesuai dan terasa elastis. Namun sayangnya efek tersebut sudah habis. Para pasukan tank toppers yang melihat pemimpinnya kembali kurus cukup terkejut dan merasa bersyukur. Kemudian Tank Top Master mengumpulkan mereka semua. Dia tidak menyangka jika jumlah anggota tank toppers telah berkurang drastis. Anggota yang lain memberitahu jika beberapa orang memilih berhenti setelah melihat skala pertarungan dengan asosiasi monster beberapa waktu yang lalu. Mereka sadar kalau tidak sanggup melanjutkan pertempuran. Bahkan tank top vegetarian yang berasal dari kelas A juga mengundurkan diri. Para tank toppers merasa kecewa dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka ini seakan hanya pecundang saja. Tapi sambil tersenyum, Tank Top Master tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta mereka semua untuk bersyukur karena mereka masih mau berkumpul di sini. Selain itu, dia merasa kalau tidak lama lagi, Tank Top baru akan ikut bergabung. Benar saja, tidak lama kemudian ada 3 pahlawan kelas C yang memperkenalkan diri. Lalu mereka melepas baju secara bersamaan dan berkata jika mereka sangat tersentuh dengan performa Tank Top Master saat berada di medan pertempuran sebelumnya. Kedatangan mereka ini bermaksud untuk bergabung dengan para pasukan Tank Toppers. Melihat ada anggota baru yang muncul, membuat para Tank Toppers merasa bersemangat. Tank Top Master berterima kasih kepada mereka semua. Kemudian dia mengajak mereka untuk berlatih bersama. Scene kembali berpindah, kali ini ke jalanan kota, di mana ada Phoenix Man yang sekarang ini berprofesi sebagai boneka penghibur anak-anak. Di persimpangan lampu merah, dia menghibur dan membantu anak-anak TK untuk menyeberang jalan. Tapi setelah melihat dengan sesama di ujung jalan, ternyata ada Child Emperor yang sedang menunggunya. Tidak lama kemudian, mereka pun berbincang-bincang di sebuah kafe. Phoenix Man bercerita jika awalnya dia mengira akan menjadi lemah dan berubah menjadi anak ayam selamanya. Tepatnya setelah dikalahkan oleh pahlawan kelas S itu. Kalau dia terus mengumpulkan kekuatan dan menjadi lebih besar, harusnya dia bisa menjadi bentuk Phoenix Man seperti semula. Tapi dia tidak mengira jika tubuhnya tetap menjadi anak ayam di ukuran sebesar ini. Ternyata dari balik meja, Child Emperor memasang kamera pengawas guys untuk memata-matai mantan anggota asosiasi monster tersebut. Namun Phoenix Man memintanya untuk tenang, karena sekarang ini dia hanyalah makhluk langka yang tidak berdaya
dan hanya berusaha mencari cara untuk hidup di masyarakat dengan cara melakukan amal. Kedua karakter itu kembali berbincang-bincang beberapa hal. Phoenix Man mengaku jika dia merasa senang dengan profesi yang dia jalani sekarang ini. Hal itulah yang membuat Phoenix Man jadi bingung. Lalu apa yang pahlawan itu inginkan darinya sekarang ini? Child Emperor memberitahu jika si segelap asosiasi yang monster itu tujukan kepadanya dulu ternyata memang benar. Dia meminta Phoenix Man untuk memberitahu sumber intel dan semua informasi yang monster itu miliki. Oke, scene berpindah lagi. Kali ini ke Super Alloy Darkshine yang saat itu sedang berlatih di dalam gymnya. Selesai mengangkat barbel yang sangat besar, pahlawan tersebut masih terlihat murung. Sambil melepas bajunya, dia merasa jika sebanyak apapun dia melakukan latihan tanpa henti, dia merasa kalau pada pertarungan selanjutnya, dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Tidak jauh dari sana, tepatnya dari balik pintu, ada Kapten Mizuki yang melihat Darkshine. Dia juga merasa khawatir dengan kondisi seniornya itu. Apakah Darkshine akan pensiun? Oke, scene berpindah ke kota Y yang saat ini terjadi keributan. Muncul pasukan monster berbentuk seperti akar, berlevel bencana harimau. Reporter berita menginformasikan jika kelompok monster itu menyebut diri sebagai Forest Folk dan mereka mulai melakukan invasi dengan berjalan menuju pusat kota. Bangunan pemerintahan dan jalanan juga telah diblokir. Monster-monster itu berkata jika mereka akan kembali menghijaukan planet ini dengan memupukkan bumi di atas mayat umat manusia. Lalu ketika monster-monster itu mulai menyerang para warga, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sebuah peledak ke arah kerumunan monster tersebut. Duar! Ternyata itu adalah serangan dari pahlawan kelas C bernama Dynamite Man. Pahlawan itu mengeluh karena serangannya barusan seperti tidak begitu berpengaruh di hadapan tanaman monster tersebut. Beruntung gerakan mereka begitu lambat. 3 pahlawan lain yang ada di sebelahnya juga ikut bersiap untuk melancarkan serangan. Mereka berencana untuk menyerang secara bersamaan. Kemudian, pahlawan kelas A bernama Magic Trickman menyerang duluan dengan mengeluarkan asap dan burung-burung dalam skala besar. Lalu para pahlawan itu maju secara bersamaan. Namun sayangnya, akar-akar yang dikeluarkan monster tersebut malah berhasil mengunci pergerakan mereka semua. Akan tetapi, dengan cepat, Tento Master bersama pasukannya muncul dari belakang dan memberikan bantuan. Mereka menabrak para monster pohon itu secara membabi buta. Duar. Serangan tersebut membuat para pahlawan yang sebelumnya terikat dapat melepaskan diri. Sedangkan Tento Master bersama pasukannya terus maju dan menyerang monster-monster itu. Namun tiba-tiba, serangan dari mereka seperti terhenti, seakan tertahan oleh sesuatu. Ternyata itu adalah induk dari monster-monster akar yang muncul, berbentuk seperti batang pohon, berukuran raksasa, berlevel bencana naga. Dengan cepatnya, monster itu langsung mengikat Tento Master bersama para pasukannya yang lain. Si monster memberitahu anak-anaknya jika dia telah mendapatkan bubuk baru. Dia meminta pasukannya untuk memakan manusia-manusia ini, lalu maju menguasai kota. Akan tetapi, secara tak terduga, tercipta ledakan besar yang menghancurkan para pasukan monster pohon itu secara bersamaan. Duar! Dari balik debu dan kobaran api yang berjatuhan, terlihat bayangan dari seseorang. Ternyata itu adalah Genos, guys. Tubuhnya kali ini telah di-upgrade oleh Dr. Kuseno. Dia merasa jika kekuatan api barunya ini terlihat sangat cocok untuk mengatasi bencana yang terjadi. Genos juga merasa yakin akan mampu mengalahkan monster dengan level bencana naga, seperti monster pohon itu. Pahlawan cyborg tersebut berencana kalau setelah ini akan melakukan latih tanding lagi bersama Saitama Sensei. Tapi sebelum itu terjadi, sambil bersiap untuk menyerang, Genos akan menyingkirkan monster level naga tersebut terlebih dahulu. Bang! Beberapa saat kemudian, selesai menyelesaikan pertempuran itu, Genos mendatangi Saitama dan menceritakan kejadian yang dia alami. Si botak juga merasa jika muridnya ini seperti baru saja mengganti suku cadangnya. Di sisi lain, Tento Master bersama para pasukannya kembali melakukan latihan. Pahlawan kelas S itu tidak terima jika kekuatan tank topnya dikalahkan oleh kekuatan mesin. Dia mengajak para tank toppers untuk melakukan latihan keras lagi. Apakah dengan latihan keras itu akan membuat Tento Master bersama pasukannya jadi lebih kuat? Lalu bagaimana dengan Genos yang berencana mau latih tanding dengan Saitama tadi? Sayangnya, scene cerita Mangawan Punchman versi Murata chapter 185 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata, chapter 185, yang isinya memperlihatkan Genos yang mendatangi gurunya Saitama untuk bersiap melakukan latih tanding lagi. Di sisi lain, Tento Master bersama pasukannya juga melakukan latihan keras. Mereka tidak terima jika kekuatan tank top yang mereka miliki bisa dikalahkan dengan kekuatan cyborg milik Genos. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga One Punch yang secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari NQ yang kurang pas, NQ mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.